siapakah sufi itu? Sekarang akan dibicarakan siapalah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. As-sufi faman balagha thamarata husnil amali wal ittisafi bimaqtada khitabillahi azza wa jalla wa rasulihil mustafa dhawban wa tahadduban fahuwa sufi. Fala yusamma sufiyan illa man wasala ila rutbati ainil yaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah an Abi Hurairah wa rawahu An-Nasa'i an Abi Hurairah wa an Abi Dzar ma'an. Amma man walahum wa sara fi tariqihim mujtahidan wa lam yablugh ba'du martabata 'ainil yaqin fa huwa mutasawwifun laysa bisufi. Wa amma man walahum wa lam yakmul ijtihaduhu bi sayrihim fa huwa al-mutashabbih bihim. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wal Hakim at-Tirmidzi wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa fi Syu'abil Iman wa Tabrani wa Ibn Humaid wa Ibn Abi Syaibah wal Bazzar Dariyah. Siapakah sufi itu? Sufi adalah orang yang telah mencapai buah dari pengamalan yang baik dan sifat-sifat yang baik yang cocok dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara dzauq, secara cita rasa dan juga secara hakikatnya. Itulah sufi. Maka tidaklah disebut sebagai seorang yang sufi kecuali siapa saja yang telah mencapai derajat di dalam ainul yaqin. Telah bersabda Nabi besar Muhammad SAW, ihsan adalah siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ihsan adalah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa mencapai itu, maka tak ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Dan siapa yang melaksanakan daripada perjalanan tersebut di dalam jalanan mereka, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi tidak mencapai derajat ainul yakin, maka dia adalah orang yang baru belajar daripada tasawuf. Dan barang siapa yang mereka telah sempurna di dalam kesungguhannya dan dalam mujahadahnya, di dalam perjalanan mengikuti perjalanan mereka, maka mereka adalah orang yang baru menyerupai orang sufi. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada mereka itu. فمن يطلق عليه الصوفي كأمثال صاحبي الذكرى والحولية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مع السوابق التي ظهرت آثارها وهو حمل في بطن أمه قبل أن يولد، فمع ذلك أخذ العلم وقام بحق العمل به حتى وصل في الذوق والتحقق أن يقسم بالله وهو ابن 17 سنة فيقول ما رأت عيني ولا شهدت شيء إلا شهدت الله قبله أو فيه أو بعده. Yang cocok ataupun bisa disebut seorang sufi yang pada sesungguhnya adalah sahibul qaul, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau adalah orang yang telah sempurna mencapai derajat hakikat daripada sufi ini secara dzauq dan secara hakikatnya, dan itu sudah nampak pada diri beliau sejak beliau masih di kandungan ibunya. Telah memiliki kelebihan-kelebihan sejak beliau ada di kandungan ibunya, sampailah beliau lahir, kemudian waktu kecilnya sudah memiliki sifat-sifat tentang kesufian, sampai akhirnya beliau berumur 17 tahun telah mengucapkan satu kalimat yang mengatakan, aku tidak melihat apapun yang ada di dunia ini kecuali aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum aku melihat sesuatu itu,
Kadang-kadang di tengah aku melihat sesuatu itu, atau setelah aku melihat sesuatu itu, aku melihat Allah Subhanahu wa taala ada padanya. فمن وصل الغاية وتحقق سمي الصوفي ومن كان يطلب ذلك بصدق الاجتهاد يقال المتصوف. Siapa yang telah sampai kepada hakikat tentang ainul yaqin, maka itulah yang disebut sufi. Dan siapa yang baru belajar mujahadah untuk mencapai derajat itu, dialah disebut sebagai mutasawwif. والموالي المحب يقال له متشبه. Dan orang yang dekat kepada beliau, orang-orang itu ataupun mencintainya, mereka disebut sebagai mutasyabbih, yang menyerupai. رضي الله عنا وعنكم. قال الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس في كتابه الكبريت الأحمر: الصوفي السالك الواصل، والمتشبه المتمسك بالطريق المحب لهم، ومتشبه المتشبه المؤمن بطريقهم المحب لهم، ومن أحب قوما كان منهم. وفي الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dalam kitab beliau Kibritul Ahmar, bahwa beliau mengatakan sufi itu adalah orang yang menempuh satu jalan dan kemudian dia telah sampai kepada apa yang ditempuh itu. Kemudian orang yang mutasyabbih adalah orang yang menyerupai, adalah mereka yang dia berpegang teguh kepada jalan tersebut, kemudian mencintai orang yang telah sampai kepada jalan itu. Kemudian al-mutasyabbih, orang yang menyerupai, bagi orang yang menyerupai adalah seorang yang beriman, yang mengimani atau mempercayai daripada kebenaran jalan tersebut, kemudian mencintai orang yang telah sampai pada jalan itu. فالذي يصدق بعلومهم ويسلمها لهم ويواليهم من أجل الله تعالى يكون في متشبه المتشبه وينال نصيبا ببركة تلك المحبة. قال عنه الجنيد بن محمد: التصديق بعلمنا هذا ولاية صغرى. Maka siapa yang dia mencintai orang yang sudah mencapai derajat ini, kemudian berusaha untuk mengikuti perjalanan kehidupan mereka, maka itu adalah orang yang akan digabungkan atau disambungkan kepada mereka, yang disebut sebagai mutasyabbih. Disebutkan oleh Imam Al-Junaid, siapa orang yang mengimani, mempercayai ilmu kami, mereka adalah merupakan kewalian yang kecil. فعسى أن نحصل هذه الدرجة على وجهها. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada sampai derajat ini sesuai dengan apa yang kita hendaki. لأن كثيرا ممن ينتمي إلى التصوف ويدعي محبة أهله تبقى في باطنه كثير من عدم التسليم لهم في مسارهم، ويرى أنه بعقله وعلمه أعلى منهم بكثير من الحقائق، فهو كذاب في محبتهم وإن ادعى أنه يحبهم. Karena banyak orang yang dia telah mengaku dirinya sebagai orang yang dekat dengan ahli tasawuf dan mencintai orang yang ahli tasawuf, tetapi dia masih memandang dirinya bahwa dirinya memiliki kelebihan dengan akal dan ilmunya, sehingga dia tidak menyerahkan dirinya secara totalitas kepada ahli tasawuf. Maka orang ini adalah orang yang hanya menganggap dirinya ataupun punya anggapan-anggapan yang salah dan bohong pada apa yang pada hakikatnya.